Shalom jemaat Tuhan, dimanapun saat ini berada, kita akan kembali beribadah di minggu kedua di bulan Agustus ini. Dalam setiap apapun kondisi kita yakin dan percaya bahwa rencana Tuhan itu selalu indah bagi kehidupan kita. Kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau meninggikan namanya. Kita akan katakan jejak-Mu Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Katakan sekali lagi dengan sungguh-sungguh, sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Aku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Katakan, ajarku memahami dengan sungguh-sungguh. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Serahkan diri genapi. Serahkan diri genapi karya-Mu.
suaramu, angkat suaramu sembah Dia. Oh haleluya, haleluya. Oh, kami mau jadi hamba-Mu, sepenuh hati menghamba, serahkan hidup kami padamu Tuhan. Segala puji dan hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Oh haleluya. Oh haleluya. Sungguh Kau besar Tuhan, ajaib dan mulia, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh ajar kami mengerti, ajarku memahami semua yang Kau ingini agar hidupku puaskan hatimu bagimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Serahkan diri, serahkan diri, genapi karya-Mu. Serahkan diri, genapi karya-Mu. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ibu Gembala akan membuka kita dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah pandemi kami masih sehat, karena Tuhan baik bagi kami sekalian. Dan hari ini Tuhan, minggu kedua dalam bulan Agustus ini, kami beserta seluruh jemaat yang Tuhan hadirkan pagi hari ini, kami akan beribadah memuliakan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami akan memuliakan Tuhan. Kami akan bersorak-sorak, kami akan bersyukur, kami akan menyanyikan lagu pujian buat Tuhan. Bimbinglah kami Tuhan di awal ibadah ini sampai pada akhirnya. Amin. Kami buka di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan katakan bahwa kita tak akan pernah lelah untuk terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Katakan jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama-Mu Tuhan. Roh Kudus yang memupukkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, bikinlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi
menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan, jangan lelah, Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengerja dan menopang. Jangan lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita sudah memuji Tuhan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gembala. Namun sebelumnya kita akan angkat satu pujian yang berkata bahwa Dia berfirman, Dia yang menyembuhkan, dan Dia yang bersabda untuk menyelamatkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Katakan, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Katakan, Kau berfirman, dan sembuhkan. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan
kuduskan kami Tuhan, karena Engkau kudus. Sehingga firman-Mu yang datang kepada kami hari ini memberikan kekuatan dan memberkati roh kami. Kami mohon pertolongan Tuhan untuk menguasai hidup kami. Karena tanpa Tuhan yang hadir dalam pribadi kami masing-masing, kami lelah, kami akan lemah Tuhan. Mungkinlah kami kuasai hamba-Mu, kuasai setiap jemaat yang mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Roh Kudus menguasai setiap pribadi-pribadi. Singkirkanlah pikiran yang bukan dari Tuhan dalam nama Yesus, sehingga firman-Mu tidak berlalu dari pendengaran kami, tapi firman ini boleh tertanam dalam hidup kami, termaterai dengan kuasa Roh Kudus. Berkati kami pada siang pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom, puji nama Tuhan. Seluruh jemaat GSI dimanapun saudara sekalian berada, khususnya jemaat GSI Taman Surya. Puji Tuhan, sampai kepada hari ini kita melihat bahwa anugerah Tuhan luar biasa bagi setiap pribadi-pribadi kita sekalian. Selamat pagi semuanya. Saya percaya kita semua ada dalam lindungan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, marilah pagi hari ini kita akan sama-sama membuka di dalam kitab Baca. Kita akan sama-sama buka di dalam kitab Habakuk dekat Obadya. Di dalam Alkitab saya kurang dan lebih 1014 dan 1015. Kita akan sama-sama memulai membacanya dalam Habakuk 3 ayat 17, 18, 19. (17, 18, 19) dari pasal 3 ini ada 3 ayat. Saya ingin 17 saya bacakan, 18 saudara bacakan, kemudian kita bersama-sama mengeluarkan suara ayat 19. Saya percaya kita semua ada ayat-ayat Alkitab di tangan kita. Ketika saya menghitung pada bilangan yang ketiga, saudara melihat Alkitabnya, saya bacakan yang ke-17. Habakuk 3 ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ayat 19, Allah Tuhanku kekuatanku, dan Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ini ayat sangat menghibur dan menguatkan. Ayat-ayat inilah yang menguatkan kami semua ketika keluarga saya mengalami masalah sakit yang harus dirawat. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, saya senang dengan ayat ini, karena ayat ini berkata sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini masa yang Alkitab katakan, kita baca pada pagi hari ini.
masa yang penuh dengan kesukaran. Kesukaran akan melanda dunia ini. Dan kita lihat apa yang terjadi di tengah-tengah kita. Dengan situasi yang kita lihat, bukan hanya Indonesia yang mengalaminya, tapi seluruh negara yang berada di bumi ini. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, kalau saya perhatikan dan saya amati, 2 Timotius 3 ayat 1 pun berkata bahwa kita sudah berada dalam masa yang penuh kesukaran. Masa yang banyak orang tidak bisa melewatinya. Kalau saudara terus mengikuti berita, memang sangat mengerikan. Indonesia masih jauh lebih baik. Kita bersyukur kita ada di tengah-tengah negeri ini, karena negeri ini masih lebih baik. Coba kita pikirkan satu contoh yang saya berikan kepada kita pagi hari ini. Bagaimana situasi Ekuador waktu penyakit virus menyerang mereka, dan mereka tidak lagi bisa bertahan. Mayat-mayat bergelimpangan di jalan-jalan raya. Pemerintah menangis, rakyat menangis melihat situasi seperti itu. Apakah tidak memilukan? Dan kita lihat juga melalui virus yang sedang melanda dunia ini, ekonomi langsung turun. Dan kita melihat banyak perusahaan besar-besar tertutup. Perusahaan besar-besar mengalami kegoncangan. Bahkan negara yang kuat pun mengalami kegoncangan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, walaupun dengan situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang membuat kita tidak lagi bisa bebas dalam perjalanan hidup, ini terjadi pada masa Habakuk. Maka Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak mengeluarkan buah dan tidak berbunga, pohon anggur pun tidak mengeluarkan buah, semua mengecewakan, tapi aku tetap beria-ria, aku tetap bersorak-sorak, aku tetap bersukacita. Iman yang tidak tergantung dengan situasi, iman yang tidak tergantung pada kekuatan ekonomi, iman yang bergantung kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, saya berpikir kadang-kadang bahwa perjalanan hidup kita tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa Tuhan. Betapa mengerikan kalau kita tidak berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Saya mengajak saudara semua pagi ini, kita tidak hanya berkata dengan masalah iman, tapi mari kita menjalani hidup ini bersama-sama dengan iman yang tidak akan goyah. Habakuk katakan, sekalipun semua itu terjadi, aku tidak akan goyah. Tidak ada yang memisahkan aku dari Tuhan. Aku tetap akan bersorak-sorak memuji Tuhan. Aku akan bersorak-sorak dan mengatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sangat baik. Bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, seringkali kita menghadapi masa yang penuh kesukaran. Kita bertanya, Tuhan masih ada enggak Tuhan? Tapi melalui pendengaran kita akan firman pagi ini, bahwa kita tidak akan mempertanyakan hal yang seperti itu. Tapi kita tahu pasti dengan iman kita menangkap anugerah Tuhan. Dengan iman kita menangkap kemurahan Tuhan. Dengan iman kita tahu bahwa hidup ini adalah kasih karunia. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, memang tidak mudah di tengah-tengah masa yang penuh dengan kesukaran ini. Tapi saya tetap percaya orang yang berjalan bersama Tuhan. Ayat yang terakhir berkata, Allah Tuhan itu kekuatanku. Artinya orang-orang yang berjalan bersama Tuhan, Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Kaki yang kuat untuk berlari menghadapi tantangan. Kaki yang kuat dan tidak menyerah. Ia membiarkan aku berjejak di atas bukit-bukit, walau dalam keadaan seperti ini. Ini adalah firman yang tidak berubah. Langit dan bumi akan lenyap, segala sesuatu akan berubah, tapi firman ini terus mengikuti perjalanan hidup kita sampai pada akhir perjalanan kita bertemu dengan Tuhan. Ia membuat kaki
begitu kuat, berjejak di bukit-bukit. Berarti kita walaupun dalam keadaan apapun, orang yang berada dalam Tuhan ada satu perbedaannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, saya berani dan bisa berbicara ini karena saya sudah alami hidup yang tidak dikecewakan oleh Tuhan. Walaupun kita lihat pada saat kami keluarga mengalami yang dikatakan dapat virus yang sedang ngetren saat ini, ya, virus COVID itu datang di tengah-tengah keluarga. Kami tidak menyembunyikan itu. Walaupun banyak telepon berdering bertanya sakit apa, kami tidak menyembunyikan itu karena kami mau melihat hasil dari dokter dan diagnosa dokter itu sendiri. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, secara manusia kami terkejut. Secara manusia tidak ada yang tidak terkejut hal ini. Beberapa jemaat yang sangat mengasihi saya, mereka berkata, "Ibu, saya tidak berani telepon ibu. Saya terkejut, saya lemas, saya kaget, saya berdoa, jangan terjadi sesuatu." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terima kasih untuk jemaat yang punya hati sangat dekat dengan saya. Kekuatan doa saudaralah yang membuat Allah turun tangan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kadang-kalanya kita berpikir bahwa virus yang sedang tersebar saat ini, virus yang menakutkan dunia, virus yang dunia kadang-kadang menganggap bahwa virus itu virus yang seperti orang sakit kusta pada zaman dulu kali ya. Jadi kita takut gitu. Tapi bagi saya satu pengalaman yang akan saya bagikan kepada saudara. Bahkan ketika saya berbicara dengan beberapa jemaat melalui telepon, mereka berkata juga, "Oh iya, baik sekali Bu. Lebih baik lagi kalau Ibu beritakan, sharing ini di firman Tuhan, sehingga jemaat tetap kuat dan tidak takut." Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan sudah mengajarkan kepada kita sekalian, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Allah? Rumah Allah harus kita jaga baik-baik. Jadi melalui penyakit yang kami alami ini menyadarkan saya bahwa kita di rumah Allah. Kita harus memperkuat hidup kita dengan stamina yang baik. Dengan tidak lagi seringkali kita berkata, bahkan dari mimbar seringkali hamba-hamba Tuhan berseru, kalau mau sehat, lepaskan minuman keras. Kalau mau sehat, lepaskan rokok. Kita harus jaga itu sehingga hidup kita tidak dirusakkan. Saya bersyukur ketika kami semua satu keluarga terdiri dari 5 orang, kami masuk ke dalam satu ruangan, ya, dan dokter isolasi kami di sana. Kami berada dalam satu ruangan. Di situ saya berpikir, oh ini yang Tuhan Yesus katakan kepada setiap orang. Jagalah dirimu karena rumah tubuhmu adalah rumah Allah. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, ternyata ini yang kami alami. Kami boleh alami, tapi penyembuhannya pun tidak terlalu lama. Dan ketika kami semua diperiksa paru dan darah, ternyata kami semua bersih. Kenapa? Karena kami tidak pernah menyentuh makanan yang tidak harus kami makan. Kami tidak pernah menyentuh minuman keras. Kami tidak pernah menyentuh yang namanya banyak asap. Kami taati akan firman Tuhan bahwa tubuh ini adalah rumah Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya perhatikan yang sangat parah yang dihadapi orang-orang jika tubuhnya lemah. Karena itu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, kalaupun ini terjadi bagi kita, kalau saudara menjaga stamina saudara, saudara makan makanan yang memberkati tubuh saudara, saudara minum vitamin yang memberkati tubuh saya, kita tidak akan lama menghadapinya. Apalagi Tuhan beserta dengan kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita, Habakuk katakan, sekalipun itu terjadi, kekuatan Tuhan membuat kaki kita sanggup berlari seperti kaki rusa, yang membuat kekuatan kita akan ekstra untuk menjejaki bukit-bukit yang tinggi sekalipun. Ini firman. Dan firman ini sekali lagi tidak akan berubah. Dan firman ini memberkati setiap orang yang menerimanya dengan iman. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara melihat kami dalam ibadah keluarga.
Bahkan setiap hari dengan melalui peristiwa ini, kami keluarga berkumpul, berdoa, menyembah Tuhan. Dan pagi ini kami mewakili seluruh jemaat mengadakan ibadah di pagi hari ini. Sehingga ibadah ini benar-benar memberkati kita. Bukan hanya sebuah perkataan, tapi sebuah kenyataan yang kami hadapi. Kami semua sudah sehat karena anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Dunia mengalami ketakutan karena kita berbicara masalah virus saat ini. Tidak ada orang yang tidak takut, tapi sekali lagi, jika engkau taat akan firman Tuhan, dan jika engkau tahu bahwa tubuh ini rumah Allah, dan Tuhan memberikan kita kekuatan baru, hikmat kepada kita sekalian, jagalah hidupmu dengan hal-hal yang baik. Jagalah hidupmu dengan stamina, dengan vitamin dan sebagainya. Jagalah hidupmu sehingga ketika virus menyentuh kita, kita tidak akan lama berbaring dan kita tidak akan masuk dalam ketakutan yang mengerikan. Itulah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi hari ini, maafkan saya bagi saudara-saudara yang masih suka merokok, hari ini bertobat dan berhenti benar-benar. Karena apa? Biar hatimu, parumu bersih, diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dan saudara melihat kami semua sudah sehat. Dan saya katakan kami akan sehat dengan sempurna karena Tuhan dan karena doa dari saudara-saudara sekalian. Sekalipun kita lihat ekonomi mengerikan, sekalipun kita lihat apa yang dikatakan oleh Habakuk yang terjadi di tengah-tengah dunia kita sekarang, tapi tetap saya percaya bahwa kita mempunyai Allah yang besar yang bernama Yesus, bahwa kita tidak akan ditinggalkan. Ketika saya menghadapi situasi seperti ini, hati gentar, tapi saya ingat firman Tuhan berkata, anakku, engkau tidak sendiri, tapi aku ada bersama-sama denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pagi ini yang terambil dari Habakuk 3 ayat 17 sampai dengan ayat 19 memberkati setiap saudara yang mendengar dan menerimanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita masuk dalam doa. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan baik bagi kita sekalian yang sudah menolong kita semuanya. Kalau kita ada pagi ini bukan karena kuat dan gagah, tapi karena Tuhan rindu hidup kita memuliakan Tuhan. Tuhan rindu pekerjaan Tuhan tetap berjalan. Tuhan rindu agar ibadah kita tetap berjalan. Sekalipun pagi ini kita berada di rumah kita masing-masing dalam ibadah streaming atau online pagi hari ini, tapi saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Tundukkan kepalamu, tutup matamu, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kita angkat satu pujian yang sudah saudara semua hafal. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong saya juga. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong. Amin Yesus. Saya juga. Amin Yesus. Tangannya terbuka menunggulah, tak tersembunyi kuasa Allah. Angkat tanganmu, yakini dengan iman. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong tentu saya juga. Kalau lain ditolong, dengan iman katakan saya masuk hitungan orang benar. Tangannya
lihat Yesus yang mengasihimu. Haleluya Yesus. Dari tempat ini hamba berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi mereka sekalian pagi hari ini Tuhan. Sehingga firman ini menyertai jalan hidup sehari-hari. Sekalipun terlalu banyak kesukaran, sekalipun mengalami hal-hal yang dikatakan oleh Alkitab, namun mereka tidak akan menjadi lemah. Mereka tidak akan terjatuh. Sekalipun orang-orang benar terjatuh, mereka tidak akan tergeletak. Hambaku katakan, aku akan tetap bersorak-sorak karena kekuatan datang dari Tuhan juga adanya. Berkati seluruh jemaat yang menerima firman-Mu pagi hari ini. Kuatkan mereka, teguhkan mereka, berkati mereka ya Tuhan. Kami tetap berdoa, kalau ada yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang susah Tuhan hiburkan. Kalau ada masalah di tengah-tengah mereka, dalam nama Yesus Tuhan tahu dan Tuhan menjamah mereka. Tuhan menolong menyertai mereka semuanya Tuhan. Sampai genaplah firman Allah dalam hidup mereka. Mereka diberkati oleh Tuhan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu berkati mereka semuanya pagi ini. Dan ibadah yang mereka ikuti dari awal, Tuhan juga memberikan kekuatan kepada mereka semua. Puji-pujian yang sudah naik di hadapan Tuhan merupakan persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati seluruh jemaat-Mu pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat satu pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Yesus. Dan memperluas. Amin Yesus. Daerahku dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi Amin, aku tangan-Mu menyertai dan melindungi aku daripada malapetaka Amin Yesus. sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi dari awal Kiranya nyanyikan dengan iman di Yang hadapan. memberkati aku berlimpah-limpah. Amin Yesus. Dan Memperluas, memberkati segala yang dikerjakan oleh jemaat. daerahku Amin. Menjadikan mereka berkat dan perluas mereka untuk dan menjadi berkat. kiranya Tangan-Mu, haleluya. menyertai aku dan melindungi aku Amin Yesus. Daripada malapetaka tidak menyentuh kita. malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Angkat kedua belah tangan-Mu untuk diberkati oleh Tuhan. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Pasti Tuhan menjawab doa kami. Malapetaka tidak menimpa kami. Sekalipun kami mengalami situasi yang tidak menyenangkan,
Tapi kekuatan-Mu membuat kaki kami mampu menghadapi bukit-bukit yang harus kami jejaki. Terima kasih Tuhan. Memberkati seluruh jemaat yang berada dalam ibadah online pagi hari ini. Angkat hatimu dan lihatlah Tuhan-Mu yang tidak pernah berubah. Sebagaimana kami alami dan kami percaya, dari gembala sedang yang mengalaminya akan turun kepada jemaat bahwa Tuhan tidak akan pernah berubah. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dunia boleh bergoncang, tapi orang-orang yang mengasihi-Mu tetap terpelihara di dalam kemurahan dan anugerah. Kami terima berkat-Mu dengan iman pagi hari ini. Tuhan memberkati jalan hidup kita dan menyinari kita sekalian dengan sinar kemurahan Tuhan. Sehingga langkah-langkahmu diberkati oleh Tuhan. Kesehatanmu diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat Tuhan yang menyertai saudara sekalian, yang akan menyertai langkah hidup saudara mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Kiranya damai sejahtera menyertai saudara sekalian di dalam kuat kuasa dan penyertaan Roh Kudus, menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah sudah selesai pagi hari ini. Kita semua mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat pagi.